Bapak Ibu hadirin hamba Allah sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 hal yang pasti akan kita alami. Setiap manusia mukallaf pasti akan menjalani 4 hal ini. Yang pertama adalah kematian. Mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun engkau berada, pasti engkau akan mengalami kematian. Walaupun engkau bersembunyi di dalam benteng yang amat kokoh, walaupun bersembunyi di dalam selimut yang tebal, di dalam kamarnya dikunci, kamarnya di dalam rumahnya dikunci, rumahnya di dalam pagarnya dikunci, tetapi kematian pasti akan menjemputnya. Walaupun berlindung di bawah pangkat jabatan, titel dan kedudukan yang tinggi, tetap saja kematian pasti akan menjemputnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, ainnama takunu yudrikumul maut. Dimanapun pasti engkau akan mengalami kematian. Kemanapun kita pergi, pasti kita akan mengalami kematian. Karena kematian itu adalah pasti. Dan kita semuanya akan menjalaninya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan rasanya mati itu setiap orang berbeda-beda. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dengan bengis, dengan keras. Wan nasitati nasta. Dan demi malaikat-malaikatku yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Artinya ada malaikatul maut yang memperlakukan manusia, mencabut nyawa dengan kasar sehingga dirasakan rasanya sakit itu oleh manusia luar biasa. Bahkan orang-orang kafir dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, dan sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, keluarkan ruhmu, sambil dipukul. Artinya ada malaikat-malaikat yang memperlakukan secara kasar dalam mencabut nyawa sehingga dirasakan sakit yang sangat dahsyat oleh orang-orang yang diperlakukan kasar oleh para malaikat itu. Maka di sini setiap manusia, setiap jiwa akan merasakan sakitnya mati. Setiap orang berbeda-beda rasa sakitnya mati. Semakin banyak dosanya, maka semakin sakit rasanya mati. Semakin banyak pahalanya, semakin banyak amal solehnya, semakin sedikit dosanya, maka rasanya mati pun semakin ringan. Dan kita akan mengalaminya. Mau diperlakukan kasar atau mau diperlakukan secara lemah lembut dalam kematian, itu terserah kepada amal ibadah kita. Kalau kita suka mengukir kejahatan, maka kita akan diperlakukan oleh malaikatul maut dengan cara yang kasar. Oleh karena itu kembali kepada kita masing-masing. Rencanakanlah kematian kita dari sekarang. Mau husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu sesuai dengan program yang telah kita lakukan. Kalau kita ingin diperlakukan lemah lembut oleh para malaikat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nasitati nasta, demi malaikat-malaikatku yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, maka kita harus soleh dan solehah dari saat sekarang. Kurangilah dosa-dosa kita. Bapak Ibu hadirin hamba Allah sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian karena mati itu pasti, yang kedua yang pasti akan kita alami adalah kehidupan kembali setelah mati. Setelah kita mati, pasti kita akan dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta," kata Allah. Sesungguhnya kami akan menghidupkan setiap orang yang pernah mati. Setiap manusia yang pernah mati.
Berarti setiap kita akan dihidupkan oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami akan menghimpun, kami akan mengumpulkan, kami akan menuliskan seluruh jasa-jasa, bekas-bekas, peninggalan-peninggalan yang mereka lakukan. Rumah kita besok akan dikumpulkan, Pak. Mobil kita akan dikumpulkan. Orang-orang yang kita zalimi akan dikumpulkan. Maksiat-maksiat kita akan dikumpulkan. Saksi-saksi dosa akan dikumpulkan. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang melakukan maksiat di tepi pantai, saksinya adalah batu yang diduduki, bumi yang dipijak, pohon-pohon yang ada di sekitar situ, kemudian serangga-serangga yang ada di sekitar situ. Maka semua itu akan dihadirkan. Ini kepastian. Kepastian yang wajib kita imani. Setelah kita mati, mati itu pasti, dan kita juga akan dihidupkan kembali. Kehidupan kembali setelah mati itu juga pasti. Bahkan tidak sekedar itu, Allah akan mengumpulkan seluruh bekas-bekas yang pernah mereka lakukan di muka bumi. Seluruh saksi-saksi yang pernah mereka lakukan di muka bumi. Maka di sini ada kesunahan, kalau selesai sholat, pindah tempat. Sholat wajib di sini. Mau sholat sunat, pindah sebelah sana. Tikar yang sebelah sini jadi saksi. Bekas dipijaknya jadi saksi. Kemanapun kita melangkah, yang kita pijak itu jadi saksi. Dan itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi, kebangkitan hari kiamat itu pasti. Kehidupan pada hari kiamat itu pasti. Kemudian yang pasti ketiga yang akan kita lalui adalah balasan amal baik maupun amal buruk. Itu pasti. Adapun hisab, ada yang dihisab, ada yang tidak dihisab. Ada orang yang tidak dihisab oleh Allah. Seperti 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, masuk surga tanpa hisab. Ada juga orang yang tidak dihisab, tapi tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Karena mereka kafir, orang kafir tidak dihisab. Apa yang mau diperhitungkan? Amal solehnya nggak ada. Apa yang mau ditimbang di yaumil mizan antara amal soleh dengan amal kejahatan? Karena mereka kafir, dianggap semuanya kejahatan, dianggap semuanya dosa. Maka mereka juga tidak dihisab, langsung ke neraka. Makanya hisab, ada yang dihisab, ada yang tidak dihisab. Adapun orang mukallaf, semuanya pasti akan menjalani yang namanya kematian, yang kedua yang namanya kehidupan, dan yang ketiga kepastiannya adalah menerima balasan amal kebaikan atau amal keburukan. Man amila sholihan falin nafsih wa man asafa 'alaiha. Siapa yang berbuat baik kebaikan untuk diri sendiri, dan siapa yang berbuat jahat kejahatan juga kembali kepadanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan ada balasannya. Sebesar biji sawi, Allah katakan sebesar biji zarrah, ada balasannya. Begitu juga dengan kejahatan. Makanya kalau Nabi makan getah-getah kurma yang ada di jari-jari tangannya, atau lemak-lemak daging yang ada di jari tangannya, diperintahkan oleh Nabi, kalau tidak engkau jilati, maka jilatkanlah kepada saudaramu. Siap makan kurma atau makan daging yang ada lemak-lemaknya di tangan kita, itu wajib dijilati. Kalau tidak, wajib dijilatkan kepada saudaranya. Mengapa? Itu lebih besar dibanding atom atau molekul yang diperhitungkan di sisi Allah. Yang ada di tangan saja, lemak-lemak atau getah-getah kurma, lengket-lengket di tangan harus dijilati. Bagaimana dengan satu butir nasi yang kita sisakan di atas piring? Karena semua itu dimintai pertanggungjawaban. Summa latus alunna yauma idin anin na'im. Kemudian pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang seluruh nikmat yang pernah kalian rasakan. Bapak Ibu,
itu wajib kita jilati. Kalau tidak itu dosa di sisi Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun, sebesar biji atom, sebesar molekul atom, kebaikan ada pahalanya di sisi Allah. Dan sebesar molekul atom, kejahatan ada dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akan kita lalui dan akan kita terima balasan amal perbuatan kita. Itu kepastian yang ketiga. Dan kepastian yang keempat adalah masuk surga atau masuk neraka itu adalah pasti. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak masuk surga pasti masuk neraka. Kalau enggak masuk neraka pasti masuk surga. Karena di akhirat hanya ada dua tempat. Enggak ada yang antara-antara. Itulah 4 kepastian yang akan kita lalui oleh setiap mukallaf. Pertama, kematian. Mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kehidupan setelah mati itu pasti. Inna nahnu nuhyil mauta. Pasti kami akan menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian balasan, pahala atau dosa pada hari kiamat itu pasti. Man amila sholihan falinafsih wa man asafa 'alaiha. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka itu adalah pasti. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita inginnya yang mana? Masuk surga atau masuk neraka?